Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puputianati dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Ali Wahana Cerpen Membunuh Orang Gila ke dalam bentuk naskah drama, karya Sapardi Djoko Damono. Adapun latar belakang dari makalah ini yang pertama yaitu sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk yang imajinatif. Cerminan kenyataan atau data hasil yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, sastra telah menjadi bagian kehidupan manusia sejak dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, sastra telah memiliki bentuk dan perubahan bahasa. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju seiring dengan bergantinya dari tahun ke tahun, sastra pun ikut terpengaruh dengan hal tersebut. Karya sastra kini tidak hanya bukan sekadar tulisan ataupun lisan saja, melainkan juga film atau video klip lagu, drama atau teater. Perubahan tersebut dinamakan aliwahana atau transformasi. Adapun rumusan masalah yang diambil, yang pertama itu ada bagaimanakah identitas pengarang, yang kedua apa yang dimaksud dengan ahli wahana, dan yang ketiga bagaimana unsur intrinsik yang terkandung pada naskah drama. Nah, identitas pengarang yaitu Sapardi Djoko Damono terkenal sebagai penyair. Dia anak pertama dari pasangan Sadyoko dan Saparian. Dia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Di samping sebagai penyair, Sapardi Djoko Damono juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Pendidikan yang dijalaninya adalah Sekolah Rakyat Keraton Kasatriyan, Baluarti, Solo, lalu SMP Ngagida Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, Sapardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Sastra Inggris. Dia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanities di University of Hawaii, Amerika Serikat tahun 1970 sampai 1971. Tahun 1989, Sapardi Djoko Damono memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra dengan literasi yang berjudul Novel Jawa tahun 1950-an. Telah fungsi isi dan struktur. Sapardi Djoko Damono mengumpulkan sajaknya dalam buku yang berjudul Dukamu Abadi pada tahun 1959, Mata Pisau pada tahun 1974, Akuarium pada tahun 1974, Perahu Kertas pada tahun 1983, Sihir Hujan tahun 1984, Hujan Bulan Juni 1994, Arloji 1998, Ayat-Ayat Api tahun 2000, Mata Jendela tahun 2000, dan ada Berita Apa Hari Ini dan Sastra 2003. Nah, dalam tahun 2001 terbit kumpulan cerpennya yang berjudul Pengarang Telah Mati. Tahun 2019 terbit kumpulan sajaknya yang berjudul Kalam. Ada beberapa penghargaan dan hadiah sastra yang diterima Sapardi Djoko Damono di atas prestasinya dalam menulis puisi. Yang pertama itu tahun 1963, ia mendapat hadiah majalah Basis dan atas puisinya yang berjudul Balada Matinya Seorang Pemberontak. Yang kedua ada tahun 1978, menerima penghargaan Cultural Award dari pemerintah Australia. Tahun 1983 memperoleh hadiah anugerah puisi Putra II untuk bukunya yaitu Sihir Hujan dari Malaysia. Tahun 1984 mendapat hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta atas bukunya yang berjudul Perahu Kertas
Tahun 1985 menerima Mataram Award, dan tahun 1985 menerima hadiah Seaworld Award, hadiah sastra ASEAN dari Thailand. Selanjutnya ada ahli wahana. Nah, menurut Sapardi Djoko Damono, ahli wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Di sini yaitu mengubah cerita pendek ke dalam bentuk naskah drama. Nah, adapun unsur intrinsik naskah drama. Yang pertama itu dalam naskah drama naskah drama yang ditulis diambil dari salah satu cerpen di buku kumpulan cerita Sepasang Sepatu Tua. Nah, yang cerpen yang diambil adalah Membunuh Orang Gila. Nah, adapun yang pertama unsur estetik yaitu tokoh dan penokohan. Dalam naskah Membunuh Orang Gila hanya mempunyai satu tokoh utama dan tokoh utama pendamping lainnya. Yang pertama itu yaitu aku dan polisi. Tokoh utamanya itu aku, pendampingnya adalah polisi. Nah, aku memiliki karakter yang mudah putus asa, dan polisi memiliki karakter yang pasrah. Terus ada alur dalam naskah ini yaitu alur campuran, karena dia menunjukkan flashback. Terus ada latar di sini ada 3. Yang pertama itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya itu ada di kantor polisi. Terus latar waktunya itu ada sore hari. Terus latar suasananya itu ada sedih dan menegangkan. Gaya bahasa yang keempat itu ada gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari. Nah, yang kelima itu ada amanat itu yang terdapat dalam naskah drama itu kita harus ikhlas apapun kondisinya. Terus ada tema yang diangkat dari naskah drama ini adalah sebuah revolusi yang menyebabkan orang gila. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.